lukanya, perihnya hati penyesalan, itu biasanya akan mengeluarkan air mata. Ini cerita air mata yang baik ya. Air mata syukur, ingat kebaikan Allah yang melimpah ruah, nangis. Sedang apa yang kita lakukan? Nikmat Allah melimpah segalanya. Badan sehat, diberi rizki, diberi nikmat iman. Ketika orang tidak beriman, kita punya iman. Orang tidak sholat, kita diberi sholat. Orang tidak tahu ilmu, kita dibimbing tahu ilmu. Orang berakhlak yang tidak baik, kita dilindungi Allah dari akhlak itu. Aduh, itu bisa nangis. Nangis cinta bisa ke Allah tuh tajuk. Duh ya Allah, Engkau maha baik, maha agung. Ada wajilat qulubuhum. Coba punten baku pangbukakeun ya. Innalladzina, orang yang wajilat qulubuhum, yang bergetar hatinya jika mendengar nama Allah, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah itu zadathum imana, nambah imannya. Itu yang disebut orang yang beriman. Al-Anfal ayat, nah itu coba dibacakan. Kemudian ya tangisan-tangisan rindu kepada Allah, itu bisa nangis itu. Saking bahagianya memiliki keyakinan ke Allah. Ya mungkin itu bukan tingkatan kita menangis tobat aja dulu lah ya. Gimana kok saya susah tobat? Tahu penyebab susah tobat? Kebanyakan mikirin dosa orang lain, terlalu fokus kepada kesalahan orang, merasa diri sebagai korban perbuatan orang, itu akan susah tobat. Padahal semua kepahitan diundang oleh diri sendiri. Wa ma bikum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fwan katsir. Asy-Syura ayat 30. Kepahitan apapun yang menimpa kita yaitu undangan kelakuan kita sendiri. Lanjut. Ya. Boleh dipinjami mikrofonnya. Kata kunci sesudah selesai pengajian ini adalah hati-hati. Mau bicara apapun, mau berbuat apapun, pastikan tidak merugikan. Ya. Assalamualaikum. Maaf izin nanya. Pertanyaan pertama itu jika ada orang tua sering memarahi ataupun memaksa anak-anaknya hingga mengancam untuk memukul anaknya, bagaimana tanggapan anaknya tersebut? Yang kedua, terus seandainya orang tuanya melakukan kesalahan, apakah anak itu bisa menegur orang tuanya? Terima kasih. Idealnya orang tua kita sudah lebih baik daripada anak-anaknya. Tapi faktanya tidak semua orang tua memiliki tingkat keilmuan untuk berakhlak baik, tidak semuanya memiliki tingkat keimanan sehingga punya keikhlasan dan kasih sayang yang tepat. Tidak semuanya ada dalam lingkungan yang baik. Bagaimana kalau orang tua kurang baik, belum baik? Yang pertama, ridho dulu dengan takdir episode ini. Kita tidak milih orang tua. Kita tidak milih lahir dari siapa. Allah yang menentukan kita lahir lewat siapa. Ridho. Ya Allah, saya terima saya jadi anak ibu bapak saya. Terima, karena itu bukan takdir memilih, itu takdir yang pilihan Allah. Faman rodiya falahu ridho. Bukan ridho kepada keburukannya, tapi ridho ditakdirkan Allah jadi anaknya. Ada yang orang tuanya belum Islam, ada yang orang tuanya bergelimang
dosa dan kesalahan. Sesudah kita ridho dengan takdir ini, harus ridho dulu, tidak boleh kenapa saya lahir dari ini, Allah tidak adil. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena sudah lahir. Ya, seperti lagi jalan, genteng jatuh kena jidat, benjol, kita tidak bisa mengatakan saya tidak terima, tidak mungkin, karena tanda terimanya sudah ada. Benyut, saya terima, ya Allah, takdir ini pasti ada hikmahnya, pasti rencana Allah yang terbaik. Yang kedua, kita harus jadi orang yang berjuang sekuat tenaga agar ibu bapak bisa selamat. Kalau yang belum Islam, orang tuanya sekuat tenaga meminta kepada Allah dan menjadi anak yang baik supaya Allah memberi hidayah kepada yang belum Islam. Bagi orang tuanya yang belum sholat, banyak maksiat, sekuat tenaga kita berusaha agar Allah memberikan hidayah taufik sehingga orang tuanya bisa tobat, bisa berubah. Tapi orang tuanya nyakitin terus, maafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maafkan. Jangan marah ke orang tua. Kita boleh tidak suka kepada kelakuan yang salah, tapi tidak boleh jadi benci kepada hambanya. Rasulullah SAW membawa risalah Islam itu agar orang itu selamat dari yang tidak iman jadi iman, yang kurang iman jadi kuat iman, yang berdosa jadi tobat. Maunya Rasul itu orang itu selamat. Bagaimana mungkin kita menginginkan orang tua yang jadi jalan kelahiran kita tidak selamat? Padahal setiap perbuatan buruk orang tua ke anak, kalau anak bersikap benar, itu rontok dosa tuh. Ya, setiap kita tersakiti, dosa kita berguguran. Baik terus. Nangis, minta ke Allah supaya orang tua diubah menjadi lebih baik, supaya orang tua diampuni, supaya orang tua diselamatkan. Karena darah dagingnya ada pada tubuh kita. Itu sudah ketentuan Allah. Allah melihat anak yang lapang, anak yang pemaaf, anak yang tidak marah, anak yang mendoakan. Ini kembali ke anak itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita sebagai anak berlapang dada, tidak marah, memaafkan, terus berbuat baik, ya kembali ke kita kebaikan itu. Dan hadiahnya mudah-mudahan orang tuanya diselamatkan. Gini rekan-rekan ya, kalau ada orang berbuat jelek ke kita, kita harus syukur. Kenapa syukur? Bukan kita yang jadi dia. Kayak kita kecurian, kita harus syukur, bukan kita yang jadi copetnya. Kita ditipu, kita bersyukur Allah memilih kita bukan jadi penipu. Kita sama berpeluang berbuat jahat loh hadirin. Hanya karena Allah melindungi saja kita tidak berbuat jahat. Naluri nafsu itu ingin berbuat kejelekan. Perlindungan Allah lah. Maka doanya Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Palingkan hamba dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Lanjut. Cek. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum, A. Kenapa di saat kita mau benar-benar fokus ingin beribadah dengan memperbaiki diri, tapi kita selalu gagal
pada waktu sendirian, Gimana, Mim? Kita nggak sendirian kalau kita. Mim? ya, Siapa? Amim, Apip itu? Apip, Pak. Pantesan. Mim jadi diem. Pip, maksudnya apa, Pip? Mungkin ketika sendirian selalu ingin beribadah, cuman gagal. Gagal. Peluang maksiatnya banyak kalau sendirian. Oh, maksudnya gimana? Kalau sendirian? Ya kalau sendirian, misalnya sedang lihat HP kan bebas itu kalau sendirian, Pak. Ya, memang yang bisa menghentikan kita dari perbuatan maksiat itu rasa takut kepada Allah. Berat nih adik-adik kita, anak-anak remaja. Jangan lihat HP, yang lihatnya yang bagus-bagus, nggak boleh lihat, susah. Karena anak-anak punya nafsu. Nafsu itu membawa terus kepada keburukan. Yang kuat menghindar dari godaan teknologi yang membawa keburukan cuma takut ke Allah. Guru-guru juga tidak sedikit yang sambil ngajar muridnya sambil lihat HP yang tidak layak dilihat. Di masjid kesini ke masjid, ada yang di masjid juga lihat HP terus. Penceramah juga bisa begitu. Hanya kekuatan iman lah. Ini memang ujian fitnah terbesar di zaman ini adalah teknologi. Kalau zaman dulu mau maksiat itu susah, ada tapi pengorbanannya besar lah. Sekarang sekejap saja, di keramaian saja dia bisa maksiat tuh. Kalau nggak kuat iman nggak bisa, berat. Ceramah yang semalam tuh kuncinya ya. Satu, jujur tidak ke Allah, kita tidak mau maksiat. Yang kedua, sejauh mana kita mujahadah menjauhi dari maksiat. Dan yang ketiga, sekuat apa kita doa minta tolong kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini minta perlindungan Allah dari akhlak yang buruk, dari nafsu yang buruk, dari penyakit, dari hawa nafsu yang buruk dan penyakit. Terakhir, Mem, itu semalam sudah dibahas tuh. Mungkin nanti di Istiqlal akan dibahas lagi hari Ahad tentang bagaimana kiat supaya kita dalam jeratan nafsu, dalam jeratan kesulitan, dalam jeratan cobaan, dalam jeratan masalah bisa ditolong oleh Allah. Ada 3 kuncinya semalam. Satu apa? Jujur kepada Allah. Jadi hatinya ini sama tidak, ingin tidak kita benar-benar menjadi orang yang diselamatkan. Karena tidak semua punya keinginan tekad kuat jadi orang yang baik, dekat dengan Allah, disayang Allah. Itu tidak semuanya. Tapi ada tidak di sini tuh. Dan apa ciri orang yang jujur kepada Allah? Mencintai apa yang Allah perintahkan. Cinta kepada perintah-perintah Allah itu suka. Ini jujur ke Allah nih. Tapi kalau ke Allahnya nggak jujur, ya nggak ada kekuatan. Karena Allah tahu isi hati kita. Yang kedua, mujahadah. Kegigihan kita untuk bersungguh-sungguh. Memperbaiki sholat. Biasanya mujahadah yang pertama adalah mencari ilmu. Karena gerbang kebaikan itu dari ilmu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Makanya seberapa gigih untuk memahami, bukan untuk tahu ya. Seberapa gigih mengamalkan. Contoh sholat ya, seberapa gigih ingin sholatnya khusyuk, seberapa gigih belajar tentang ilmu sholat khusyuk, seberapa gigih kita berusaha
memiliki sholat yang khusyuk. Nah ini dinilai oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah nuntun. Yang ketiga adalah benar-benar menghibah pertolongan Allah dan yakin hanya Allah yang bisa menolongnya. Jadi doa itu betul-betul, ya Allah, tolong. Karena yakin yang bisa mengubah kita itu adalah Allah. Jadi kalau kita misalkan, aduh saya susah nih menghindar dari maksiat, tanya 3 tadi. Sudahkah pernah jujur ke Allah ingin minta jadi bukan ahli maksiat? Sudahkah kita bermujahadah untuk berjuang ya mengatasi maksiat kita? Dan sudahkah kita menghibah kepada Allah, memohon pertolongan Allah habis-habisan agar kita dijauhkan dari maksiat? Biasanya belum melakukan ini. Begitu. Terima kasih. Ini kelamaan ya saya ceramah ya. Bosan enggak Bu? Alhamdulillah. Kenapa ceramah sekarang sedikit sekali guraunya? Terus mau apa gurau kalau tidak manfaat? Sedangkan tiap gurau pasti akan dihisab. Kenapa sekarang kalau bicara pakai diam, mikir. Daripada bicara terus tergelincir, mending diam aja mikir dulu. Besar harapan Allah nolong supaya ilmunya manfaat. Terima kasih sahabatku yang baik. Semalam ada yang bertanya kenapa MQTV kok mulut dengan suara AA tidak sinkron, delaynya tidak 3 detik. Jadi saya sudah ngomong apa mulut baru mangap. Memang agak horor. Untung kita real time, benar? Coba kalau saya bicara begini baru kedengaran, aduh repot. Itu MQTV sedang diuji, peralatannya harus diperbaiki. Nilainya 17 juta. Ada semacam alat konverter. Bagi yang mau berwakaf, MQTV sudah bisa dirilai secara digital ya dengan baik. Hanya alat ada yang kurang. Emang susah TV Islam? Susah, jarang ada yang mau ngiklan. Ya, tapi Allah akan mencukupi. Bagi yang tertarik mau ikut sedekah untuk peralatan MQTV, silahkan. Terima kasih seluruhnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam